karena David menyembunyikan senjata. Udah rame. Gendut tutup lah ibu itu nih. Saya putar. Kak, saya tenang. Kisah bermula dengan menampilkan seorang wanita muda yang berkendara menggunakan mobil. Jika diperhatikan dengan seksama, wanita ini terlalu meremehkan aturan-aturan umum dalam berkendara. Namun anehnya, dia selalu selamat seperti pada momen yang satu ini. Menyadari mobil di depan, dia malah sibuk mengambil minuman tanpa terjadi kecelakaan, bahkan tidak nyaris sekalipun. Lalu berikutnya, jika mengira dia akan berteriak karena nyaris mengalami kecelakaan, maka kalian salah besar. Tapi tidak dengan yang ketiga, bukan akibat tabrakan mobil, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, dan ini hanyalah sebuah awal. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, alangkah baiknya jika kita selalu berusaha dan berdoa, karena dengan begitu semua akan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film. Kayaknya kan hari kali ini Lombok ah. San Andreas, sebuah film yang Jatun rilis pada berasa, tahun Pira. 2015, disutradarai Aku lagi oleh dapat. Van Patten serta dibintangi oleh para aktor yang Indo teh enak kan ada yuk, sudah kulit tidak teka. asing lagi bagi Bentuk kalian. kampar ya? Baik, daripada kelamaan, mari itu Kue kopi hanunam, disiapkan dan mari segera cerita kita lanjutkan. Nah. Seperti yang dikatakan mendiang Om Kasino, Oh, namanya elah, di film, ini, Kak. bantuan didatangkan untuk alat-alat Lagi mohon ini, disediakan, Wak. dan sebuah helikopter yang dikendalikan oleh tokoh utama kita yang gagah dan botak tapi Terus tidak apa, podcast, Pak? bernama Raymond. Bersama dengan timnya, Ray tergabung Maksud ah? dalam kesatuan SAR Los Angeles, terbang menuju lokasi kecelakaan di mana si wanita Di muda Teguh Meli terjebak di pentol dalam nggak? mobil yang nyaris jatuh. Kulit apa enak aja tuh? Kebetulan, hari itu mereka Mana? sedang dalam sesi Tapi wawancara. Jeroan kah? Bekas muda menjawab pertanyaan sembari tebar pesona yang mana dinilai oleh Ini reporter JT sarjana tampan Pira. doang tapi kosong di dalam. Beda halnya dengan Yang berpete. Ray, kita sangat berpengalaman secara Cumi kan, sederhana maaf dan kan? apa adanya. Iya, nih, Sebuah cumi nih, cumi. penyelamatan dilakukan karena memang sudah Cumi, pete. tugasnya. Ya aku teman cumi. Ini saatnya penyelamatan setelah menghubungi si wanita muda yang diketahui bernama Natalie untuk menjelaskan prosedurnya. Seorang petugas muda bernama Joby turun untuk mengikat mobilnya dengan tali agar Natalie bisa bergerak. Sayangnya terjadi kecelakaan yang tidak disangka-sangka yang membuat bahu Joby terjepit karena waktu mereka tak banyak. Akhirnya Ray memutuskan untuk turun tangan. Tak butuh waktu lama bagi pria itu beraksi sehingga berhasil menyelamatkan Natalie dan Nari gawin odong atas. Gawin odong. Gawin odong nari. Adegan kemudian berpindah ke sebuah institut teknologi di California, di mana menampilkan Dr. Lawrence Hayes menjelaskan tentang gempa-gempa terbesar menyebabkan Udah, mangat pada kematian massal dan Cuma karena itu kira sambal ya teh. Lebih lanjut, Teh Hayes ikan menjelaskan bisa, teh, tentang malam, sesar teh. atau Kumisek patahan ewe jangan San nampak. Andreas, tempat pertemuan lempeng tektonik Are. yang Jemutik ke tewe, jem blender ke tewe. Dia yakin bahwa pada Jam suatu dengan barat, saat Lombok kan struktur gula itu nih. akan menyebabkan gempa bumi dahsyat. Manganeh mun nengok Hanya gula tinggal menunggu waktu. Setelah kelas usai di kantornya, Hayes dihampiri oleh seorang rekan yang juga ilmuwan bernama Dr. Kim, di mana memberikan kabar tentang gempa-gempa kecil yang terdeteksi di sekitaran bendungan Oman. Kim berpikir bahwa mungkin saja ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk mencoba memprediksi. Hayes pun setuju akan hal itu sehingga keduanya pergi untuk meneliti. Mie goreng. Kembali ke tokoh utama kita Udah yang lembek. menerima panggilan Bung. dari Ih, putrinya keras, Blake. tutul Karena lagi. ingin menghemat biaya, Blake meminta sang ayah untuk mengantar sepeda ke Ya, rumah menjepas. kekasih ibunya.
Ya, Ray dan istrinya sedang pisah ranjang. Jadi Pada tak momen mati ini, dulu. Ray Enak. terkejut ketika menemukan surat cerai yang dikirim oleh sang istri, Emma, tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Tak ingin terdengar menyedihkan, Ray pun segera mengakhiri percakapan. I love you too, Mbak. Ketika mencari kunci sepeda Blake, Ray menemukan beberapa lembar foto keluarga, termasuk foto putrinya selain Blake yang sepertinya sangat menyayat hati. Sementara itu, di bendungan Hoover, Nevada, Hayes dan Kim telah memulai kegiatan mengukur aktivitas seismik dengan perangkat canggih. Keduanya merasa senang sekaligus terkejut ketika mengetahui penelitian akan prediksi gempa berhasil. Namun tak lama Nyampe berselang, sadar, Teh. bahagian Menyerap seketika gerak-gerik. sirna berubah menjadi ketegangan yang teramat sangat karena frekuensi getaran tiba-tiba melonjak tajam. Kim berhasil keluar dari bendungan dan hendak berlari untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja dia melihat seorang gadis berarti kecil dugaan malang KTG kan? yang histeris ketakutan. Merasa kasihan, Kim pun menggendong gadis itu dan membuatnya Enggak, kamu lihat gini sudah dit. kerusakan yang terjadi pada Bolak-balik itu kali. Hingga Jadi lorok disimpit material udah pendek. Kayak istrinya Agustiar tuh. Sumurannya tuh. Iya muda ya Teh. Kuai. Awet muda kan lo TikTok Teh. Ano kayak istri awet muda. Awet muda ya emang umurnya masih muda. Punya anak yang banyak kuai. Mana sih awet muda emang TikTok kayak komentar dulu. Emang kan situ masih muda. Anak itu harus bakat sih, Kira. menerima. Namun semua itu berubah ketika Emma menyatakan bahwa Emma, dirinya saya dan betul, Daniel betul, akan malah dia tinggal berjilbab, loh. bersama di rumah baru. Tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Segera Ray menyerahkan Dia- ba- sepeda ba- yang dia- dipesan dia kayak Blake menjadi dan berjilbab. pergi Iya, Bang. meninggalkan Berjilbab, tempat itu. Beberapa jam kemudian, Blake Kehindai pergi teh, lo. bersama Daniel ke tempat kerjanya dan menunggu di lobi Kencang. di mana dia bertemu pemuda Emang yang atau sangat dia ngurus pemalu bernama Ben dan adiknya Ben yang sangat bertolak belakang. Untuk kehidupan yang berubah langsung Sementara itu, 100%. di tempat lain, Hayes diwawancarai oleh reporter wanita bernama Serena. Ya, Serena adalah wartawan yang juga mewawancarai Ray dan tim. Kali ini dia Tapi dia tuh sebentar lagi mendengarkan penjelasan pensiun, Hayes Di. tentang perangkat canggih yang terbukti mampu memprediksikan Iya. gempa bumi. Seorang mahasiswa bulan tiba-tiba tangan ini. menginterupsi membawa kabar tentang aktivitas di sepanjang patahan San Andreas. Dengan 2 bulan. informasi ini, Hayes melakukan beberapa perhitungan melacak batas patahan mulai dari bendungan pada peta sampai akhirnya mendapatkan tapi bisa dia kesimpulan kanulah bahwa seluruh patahan ke San legislatif Andreas situ akan nanti. segera aktif. Di pusat kota Langsung jadi PNS kan? makan siang Enggak. bersama kakaknya Daniel. Menarik gue jadi Susan. PNS. Susan secara terang-terangan Oh, iya lu? menanyakan Jadi ibu anu, semua hal budayawan tentang deh. masa lalu Emma, termasuk Wah, oh. salah satu Dengan muridnya. Berika. Ya. Awal anak buah sekali ya jadi. Yang babu. Rika udah. Maaf atas sikapnya dan mereka yang Mana sama-sama Eko? bersalah hanya berbaikan. Namun belum Eko sempat Prestio. merasa lega. Prestio. Jangan saat melihat Je. sekitar sehingga jembatan layang Je, yang Aruna. runtuh. Je, indit kuman mana? Kete. Stop dan Oh. berjanji akan menjemput dalam beberapa menit. Rika. Di Caltech Institute, Hayes Positif dan tuh, yang Ha. lainnya Ini ada ibu dewannya masih muda. sembari memperhatikan perangkat canggih yang melaporkan tentang Sirkel ya, sirkelan. kekuatan berkali-kali lipat dan patahan San Gede lu. Andreas yang kini telah aktif yang diperkirakan Dia mainan berarti sampai antara anu lah. Saya mainan. di waktu yang bersamaan. Dayam berarti Karena antara urusannya provinsi ya, belum Bel. selesai, Dek. maka Dia udah suka Daniel ngomong, mengajak Blake Serika. pergi meninggalkan gedung. Tiba-tiba saja gempa terjadi sehingga Daniel meminta Tuhan itu supirnya terlihat jahat. segera bergegas. Namun sangat disayangkan, langit-langit mulai runtuh dan menciptakan lubang sehingga mobil Daniel mengalami kecelakaan yang menewaskan sopir serta membuat kaki Blake terjepit kursi. Ani-ani Daniel itu mencoba panas. sebisa mungkin untuk menolong, tapi sama sekali tidak bisa mengeluarkan Blake Nah, coba hingga kerjaan Ani. memutuskan Wih. untuk mencari bantuan. Di lantai utama, Daniel menghampiri seorang security dan meminta bantuan. Namun sepertinya sang security sedang kewalahan tadi dia. mengarahkan pengunjung gedung sampai Itu lari akhirnya langit-langit runtuh dan Berapa nyaris angka? menimpa Daniel.
Hal ini membuat Daniel Kita pada sangat dapat status nggak naik, ketakutan sehingga naik tega mobil. meninggalkan Blake. Di saat yang sama, ternyata Ben dan Oli sempat mendengarkan Sekali ya, pembicaraan Grab. Daniel dan security. Kedua pemuda pemberani itu segera berinisiatif untuk menuju ke parkiran. Kembali ke tokoh utama kita yang masih berada di Tukang helikopter perhiasan. melintas di atas kota Los Angeles. Terlihat kobaran api di beberapa Amas titik dan deh, Bre. gedung pencakar langit mulai runtuh. Restoran di tengah-tengah kepanikan, Kenapa Emma mati mencoba gitu? mengajak Susan untuk ikut bersamanya, namun wanita itu memilih jalannya sendiri sampai akhirnya terjatuh. Tak lama kemudian, setibanya di rooftop, kondisi pun semakin kacau, sehingga membuat Emma terjatuh. Namun wanita itu tidak menyerah, dia mulai memanjat kembali. Lagi main out. Oh ini game cerita gitu kan Dit? Jangan ketahuan ada bebarik kok. Aku udah cerita sih. Terakhir cuma waktu itu saya ngapura karena aku jadi belakang. Pencapaian. Wih, pedas. Scene pun dimulai di mana kita diperlihatkan perang kedua yang terjadi di masa tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun pada akhirnya diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan juga keempat anaknya, yang dimana mereka masing-masing bernama Peter, Edward, Susan, dan juga Lottie. Mereka semua lalu diperintahkan oleh sang ibu untuk pergi ke bunker, namun secara mengejutkan tiba-tiba si Edward ini malah terbalik dan mengambil foto sang ayah. Dan tentu aja diri sendiri membayangkan si Edward jika setibanya di bunker, Peter pun pada akhirnya marah-marah kepada adiknya tersebut. Sehabis akan hal itu, esok hari pun tiba di sebuah stasiun kita ini diperlihatkan sang ibu yang sedang sibuk memakaikan tag alamat keempat anaknya. Mereka semua pun dihimbau dan juga dikasih tahu oleh sang ibu untuk memberikan alamat yang tertera, termasuk juga oleh Peter yang Ayo, yang ngapain menjadi apa adiknya dikarenakan dia merupakan kakak pertama. Mau satu. Adit nih ngajak-ngajak. Cewek itu gak mau. Dan dia udah mulai nantian pun setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh Emangnya dari apa ya? kereta, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah stasiun yang bernama Conway Hall dan dijemput Di oleh Playstore Jack ada kan? Kennedy. Nggak ada lah. Mereka pun pada akhirnya Hah? dibawa menuju sebuah rumah Itu di mana kan dulu? profesor. Dan sesampainya di sana, dia sampai Kalau ke kidul deh kayak jayu sudah. jangan membuat kekacauan di rumah tersebut. Setelah mereka berempat mendengarkan akan hal itu, mereka Ih, pun Playstore tuh ya jatuh pas kau deh. Gak usah mereka berani. berempat itu pada akhirnya memutuskan untuk tidur di hari itu. Jadi kayak Kena nampi ke mainan. sang adik yaitu Lucy, mereka bertiga pun berinisiatif untuk mengadakan sebuah permainan petak umpet. Peter yang merupakan kakak pertama pun pada akhirnya berinisiatif untuk jaga duluan hingga mereka semua pun pada akhirnya bersembunyi. Di sisi
Siang bersamaan, Lucia sedang keluar mencari sebuah tempat persembunyian. Pada akhirnya masuk ke salah satu kamar yang dimana di kamar tersebut ada sebuah lemari. Tanpa berpikir panjang, Lucy pun pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam lemari tersebut. Dan dimana tiba-tiba yang dimana ternyata Lucy tiba-tiba berpindah ke sebuah tempat hingga pada akhirnya Lucy yang kepo pun masuk lebih jauh ke tempat tersebut. Dan dia juga terkesima akibat di tengah-tengah hutan ada sebuah lampu itu hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melihat lampu tersebut. Gak lama kemudian tiba-tiba muncul seseorang atau seekor yang bisa disebut sebagai keduanya, di mana mereka berdua saling terkejut ketika melihat satu dengan lainnya hingga pada akhirnya mereka berdua pun masing-masing bersembunyi. Namun ketika Lucy ini menyadari bahwasanya orang tersebut tidaklah jahat, ia pun pada akhirnya perlahan menghampiri orang tersebut. Mereka pun pada akhirnya saling berkenalan, yang dimana dia bernama Tunus. Di sana Lucy pun pada akhirnya bertanya kepada Tunus di manakah keberadaan dia ini sekarang, hingga pada akhirnya dengan simpel Tunus pun mengatakan bahwa Lucy berada di kamarnya. Dilanjutkan dari Tunus yang pada akhirnya menawarkan untuk di rumahnya, hingga pada akhirnya Lucy mendengar akan hal itu pun setuju dengan tawaran Tunus. Sampai di rumah Tunus tidak diperkenalkan dia yang pada akhirnya memberikan semua teh kepada si Lucy, yang dimana Lucy langsung minum teh tersebut. Di sana juga berkata kepada Lucy bahwa tadi dia untuk memainkan sebuah alat musik yang pada akhirnya ia pun memainkan alat musik tersebut yang semacam suling. Dan gak lama kemudian secara mengejutkan tiba-tiba Lucy ini berjam-jam pun berlalu setelah kejadian tersebut, di mana kita ini diperlihatkan bahwasanya Lucy yang sudah terbangun menanyakan mengapa si Tunus merasa bersedih. Tunus pun pada akhirnya menjelaskan kepada si Lucy bahwasanya dia sebenarnya tadi berniat untuk membunuh si Lucy dikarenakan dia takut kepada Ratu Penyihir Putih yang jahat. Dan dia juga lah yang menyebabkan hutan Narnia ini terselimuti salju selama ratusan tahun. Setelah mendengarkan hal itu, setelah Lucy malah menyatakan kepada si Tunus bahwasanya Tunus merupakan manusia pertama yang dia temui di tempat ini dan merasa bahwasanya Tunus merupakan orang yang baik. Dan dia menganggap Tunus sebagai temannya sendiri. Hingga Tunus yang mendengarkan hal itu pun merasa sedih dan Lucy langsung mengeluarkan sama tangannya untuk si Tunus. Tunus yang pada akhirnya tidak sadar pun langsung mengantar Lucy ke tempat awal mereka bertemu dan menyuruh Lucy untuk kembali secepat mungkin. Sebelum Ratu Penyihir Putih itu tiba ke tempat tersebut, hingga pada akhirnya Lucy pun pergi dari sana. Lucy pun pada akhirnya tiba kembali ke dalam lemari dan pada akhirnya dengan cepat keluar dari lemari tersebut demi mencari kakak-kakaknya yang tentunya khawatir dengan dirinya. Oh, tapi secara mengejutkannya ternyata permainan petak umpet itu masihlah berlanjut hingga pada akhirnya Lucy pun ketahuan. Simpelnya ada sebuah perbedaan waktu di dunia Narnia dan juga di dunia nyata yang dimana hal itu sendiri mengakibatkan mereka pun pada akhirnya bertanya-tanya akan hal tersebut. Lucy pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya dia telah berjam-jam di dunia Narnia yang tetapi kakak-kakaknya tidak percaya akan omongan si Lucy. Lucy lalu berinisiatif untuk mengajak kakak-kakaknya ke lemari tersebut hingga pada akhirnya memutuskan pun mengecek lemari itu yang ternyata nggak ada apa-apa. Mereka bertiga pun pada akhirnya menyimpulkan bahwa si Lucy ini telah berimajinasi kejauhan yang jika kita pikir juga pakai logika manusia pada umumnya tidak bakal mungkin hal itu bisa terjadi. Di malam harinya, Lucy yang gak bisa tidur pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam Narnia hingga secara gak langsung Edmund yang melihatkan hal itu memutuskan untuk mengikuti Lucy secara diam-diam. Dan Edmund pun pada akhirnya tiba di dunia Narnia, yang dimana Edmund awalnya tak percaya apa yang dia lihat sekarang dan tidak terkesima tentang dunia Narnia tersebut. Edmund pun pada akhirnya masuk semakin dalam hingga tak sengaja dia hampir saja tertabrak oleh kereta salju milik Ratu Penyihir Putih. Sang Ratu Penyihir Putih pun pada akhirnya turun dari kereta saljunya dan terkejut ketika melihat bahwa si Edmund ini adalah manusia. Sambil berkata manis alaihi seekor buaya atau bukan dong. Sambil berkata manis alaihi seorang sang putri, di mana ia ingin menanyakan kepada si Edmund bagaimana caranya Edmund bisa tiba di dunia Narnia dan dia memiliki berapa saudara. Edmund pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dia bisa meninggal dunia ini dengan melewati sebuah lemari dan juga dia memiliki 3 saudara. Setelah mendengarkan hal itu, Ratu Penyihir Jahat pun pada akhirnya mengatakan kembali kepada si Edmund untuk kembali menemui dirinya dengan membawa ketiga
saudaranya. Dengan embel-embel sebuah janji, jikalau Edmund kembali menemui dirinya dengan membawa ketiga saudaranya, ia ini akan dijadikan sebuah raja. Sebelum pergi, Lucy pun pada akhirnya memberikan sedikit pertemuan yang di istana miliknya yang tak jauh dari sana. Jikalau Edmund sudah membawa ketiga saudaranya, Ratu pikirkan pun pada akhirnya pergi dari tempat tersebut. Hingga Edmund melanjutkan perjalanannya dan salah kemudian dia ini bertemu dengan si Lucy. Tentu saja Lucy pun merasa senang akibat kakaknya yaitu Edmund bisa masuk ke dalam Narnia. Hingga pada akhirnya ia pun menjelaskan sedikit tentang dunia Narnia kepada si Edmund. Sesuai apa yang diceritakan oleh Lucy sebelumnya bahwa dari dunia Narnia itu sebenarnya dunia yang indah sebelum kedatangan Ratu Penyihir Jahat. Yang dimana sekarang dunia Narnia sendiri jauh 90 derajat berbeda dibanding sebelumnya. Ditambah lagi juga memberikan informasi bahwasannya Ratu Penyihir Putih belum mengetahui akan keberadaan manusia di dunia Narnia. Yang dimana sebenarnya si Edmund pun telah bertemu dengan Ratu Penyihir Putih sebelumnya. Namun Edmund malah memutuskan untuk diam saja dan tidak memberitahukan akan hal sebelumnya kepada sang adik yaitu Lucy. Jika dilanjutkan, mereka berdua pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang. Sampainya di rumah profesor, kita ingin memperlihatkan Lucy yang pada akhirnya dengan cepat membangunkan Susan dan juga Peter yang dimana dia masih tahu bahwasannya dia habis balik dari dunia Narnia. Yang tentu saja lagi dan lagi kedua kakak itu tidak mempercayai apa perkataan Lucy. Juga pada akhirnya Lucy memiliki rencana cadangan yang dimana dia langsung berkata tanyalah itu kepada si Edmund. Namun secara mengejutkannya si Edmund ini malahan mengatakan bahwa dia hanya berpura-pura saja percaya kepada si Lucy. Tentu saja Lucy yang mendengarkan hal itu pun langsung nangis jadi-jadinya dan pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut hingga tanpa diduga ia ingin menabrak sang profesor yang bernama Profesor Diggory. Sang profesor pun pada akhirnya memerintahkan Nyonya McGrady untuk membuatkan teh kepada si Lucy yang sedang menangis sementara Peter dan juga Susan dipanggil ke ruangan miliknya. Tibanya di sana, si profesor pun lantas menanyakan mengapa sih tadi si Lucy itu menangis kepada si Peter dan juga Susan hingga pada akhirnya mereka berdua pun menjelaskan tentang imajinasi si Lucy sebelumnya. Namun tanpa diduga, sang profesor pun pada akhirnya sambil berbisik mengatakan kepada mereka berdua bahwasannya ia mempercayai imajinasi dari si Lucy. Yang dimana tentu aja, Peter dan juga Susan pun langsung mengeluarkan emot batu yang dimana mereka telah mengira bahwasannya si profesor itu telah gendeng dan memutuskan untuk pergi dari ruangan tersebut. Hingga di keesokan harinya, mereka semua pun pada akhirnya bermain kriket bersama. Saking asiknya bermain, si Edmund ini sampai lupa bahwasannya dia memukul bola kencang-kencang banget hingga pada akhirnya menghancurkan jendela rumah profesor. Mereka berempat pun berinisiatif masuk dan terkejut bukan hanya saja jendela yang rusak, melainkan juga pajangan-pajangan yang berada di tempat tersebut. Dan tiba-tiba terdengarlah suara jejak kaki Nyonya McGrady yang membuat mereka berempat pun pada akhirnya berinisiatif untuk pergi dari tempat tersebut bersembunyi. Hingga tanpa diduga, mereka berempat ini pada akhirnya masuk ke dalam dunia Narnia yang dimana Peter dan juga Susan pun pada akhirnya percaya sekarang akan omongan si Lucy. Dan mereka pun meminta maaf kepada si Lucy hingga pada akhirnya Lucy pun memberitahukan ketiga kakaknya untuk mereka bertamu ke rumah Tumnus. Setibanya di sana, secara mengejutkan ternyata rumah tersebut sudah porak-poranda dan termasuk juga tidak ada Tumnus di dalamnya. Setelah dicari tahu, ternyata di sana ada sepucuk surat yang menjelaskan bahwa si Tumnus telah ditahan akibat berkhianat kepada Ratu Penyihir Putih dengan menyembunyikan salah satu anak manusia yang tak lain dan tak bukan adalah si Lucy. Mereka berempat yang memutuskan untuk keluar rumah tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan seekor berang-berang yang bisa ngomong. Berang-berang itu lalu menyadari akan keberadaan Lucy yang berada di tempat itu dan pada akhirnya memberikan sapu tangannya yang ditinggalkan oleh Tumnus sebelumnya. Ia pun langsung mengajak keempat bersaudara itu untuk pergi ke rumahnya bersembunyi terlebih dahulu hingga pada akhirnya keempat saudara itu pun